Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat ya teman-teman. Nah, mohon maaf banget karena Mimin baru bisa upload sekarang ya. Nah, bagi teman-teman yang udah penasaran banget gimana kelanjutan kisah dari drama A Business Proposal episode 5, ini dia. Yuk kita mulai reviewnya. Nah, untuk memastikan lagi, Taemo langsung ngecek identitasnya Shinhari. Ternyata benar foto Shinhari yang ada di identitas karyawannya dia itu mirip banget dengan Shim Geun-hye. Dia pun langsung emosi banget karena sudah merasa dibohongin oleh Shinhari. Waduh. Nah, keesokan harinya Shinhari tiba-tiba aja mendapatkan pesan dari si Taemo untuk ngajak bertemu makan siang. Setelah itu Shinhari langsung pergi menuju ke tempat lokasi janjiannya dengan Taemo. Terus tiba-tiba aja di sini Taemo langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada Shinhari termasuk ke data-data pribadinya dia. Kemudian Shinhari mengatakan kepada Taemo kok tiba-tiba aja Taemo menanyakan hal-hal yang seperti itu kepada Shinhari. Padahal kan mereka hanya pacar bohongan aja. Kemudian si Taemo di sini menjelaskan bahwa bisa aja nanti tiba-tiba kalau kakeknya nanya ke dia tentang pribadinya Shinhari, ya dia harus bisa menjawab dong. Dan pertemuan mereka kali ini tidak berlangsung lama karena Taemo masih emosi banget dengan Shinhari. Dan setelah itu dia langsung pergi meninggalkan Hari. Dan ketika mereka keluar tiba-tiba aja si Taemo mengatakan kepada sekretarisnya bahwa mereka akan melakukan meeting dengan tim pemasaran. Shinhari langsung panik banget dong dan dia langsung pergi menuju kantornya dia dan ternyata dia datang terlambat. Nah, mengetahui Shinhari datang terlambat, tiba-tiba aja si Taemo langsung memandang Shinhari dengan tatapan yang sinis dan dia ingin Shinhari membuat ulang ravioli. Awalnya Shinhari sempat protes dengan permintaan Taemo, tapi ya gimana lagi, Taemo kan direktur di sana, jadi Shinhari sama sekali nggak bisa menolak permintaannya si Taemo. Taemo juga akhirnya menceritakan semuanya kepada Sunghun dan mengatakan bahwa Shin Geum-hye itu adalah Shinhari. Lalu dia juga bakal memiliki sebuah rencana besar untuk memberikan pelajaran kepada Shinhari yang sudah tega membohongi dirinya selama ini. Wow. Pelajaran pertama yang dia berikan ketika dia meminta Shinhari untuk memasak ravioli, dia terus-terusan meminta Shinhari untuk mengulang-ulang masakan tersebut sampai beberapa kali. Shinhari pun mulai lelah dengan perlakuan Taemo kepadanya. Nah, setelah itu dia langsung protes kepada Taemo apa sebenarnya yang diinginkan oleh Taemo. Nah, pada saat itu kelihatan banget kalau Taemo itu grogi ketika ngobrol dengan Shinhari. Dan ketika jam makan siang, Shinhari yang lagi bersama si Minwoo langsung mencoba pergi dari sana karena kebetulan Taemo lagi bersama kakeknya, sehingga Shinhari nggak mau ketahuan dan mengajak si Minwoo untuk segera pergi dari sana. Setelah itu tiba-tiba aja kakeknya Taemo mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Shinhari lagi. Lalu Taemo mengiyakan permintaan kakeknya sehingga membuat si Sunghun tiba-tiba aja tersedak. Namun ternyata permintaan dari kakeknya Taemo tidak bisa diturutin oleh Shinhari. Dia mengatakan kepada Taemo bahwa dia tidak bisa ikut karena perusahaan tempatnya bekerja hampir aja bangkrut. Di sini Taemo benar-benar kesal banget dengan Shinhari karena dia sama sekali tetap berbohong kepadanya dan tidak mau mengakui identitas sebenarnya di depan Taemo. Kemudian ketika Taemo pergi ke rumahnya Sunghun, tiba-tiba aja dia mendapatkan paket bernama Yongso. Nah loh, kok tiba-tiba paketnya si Yongso bisa nyasar ke sana ya? Lalu biar nggak ada kesalahpahaman, si Sunghun langsung mengantar paket itu ke kamarnya si Yongso. Ternyata si Yongso lah yang salah nulis nomor kamar, pantas aja nyasar ya kan, atau modus. Di sini kelihatan banget kalau Sunghun itu udah panik, takut ketahuan kalau dia ngobrol sama si Yongso. Ketika Yongso ingin menawarkan rasa terima kasih dengan memberikan apel kepada Sunghun, dia tiba-tiba aja berteriak kepada si Yongso. Wah, kelihatan banget paniknya ya kan, apakah udah mulai suka? Mungkin aja. Kemudian keesokan harinya Shinhari mendapatkan ucapan selamat dari timnya dia karena dia ternyata terpilih penerima penghargaan di kantornya. Namun tiba-tiba aja kebahagiaan Shinhari langsung sirna karena ternyata di penghargaan itu juga
Kang Temo menyuruh Shinhari datang di saat yang bersamaan. Kemudian dia langsung berhayal seperti ini teman-teman. Dia berhayal bahwa sudah ada di acara penghargaan tersebut dan dia harus berperan sebagai Shinhari dan juga Shin Geum-hye, di mana ternyata pada saat itu Shinhari bertemu juga dengan kakeknya si Temo, dan pada saat itu tiba-tiba aja orang tuanya Shinhari juga diundang ke sana dan datang ke acara tersebut. Dan ketika ibunya berpapasan dengan dirinya ketika dia berperan sebagai Shin Geum-hye, dan disitulah terbongkar identitasnya sebagai Shinhari. Oleh karena itu, si Temo langsung mengatakan kepada anggotanya untuk segera mengusir Shinhari dari sana. Dan ternyata itu hanya hayalan Shinhari doang nih teman-teman. Ternyata dia malah ketiduran ketika mau buat ravioli untuk Kang Temo. Nah, untung aja Kang Temo ada ke sana dan mematikan masakan Shinhari yang udah hampir gosong. Ketika dia ingin menyajikan ravioli untuk si Kang Temo, tiba-tiba aja tangannya panas karena membuka wadah itu, dan si Kang Temo di sini mau nyelamatin dia, tapi malu-malu. Dan sepertinya di sini Kang Temo ternyata sudah memang menaruh rasa suka kepada Shinhari, tapi dia belum mau mengakuinya. Nah, di sisi lain, kalau emang udah jodoh nggak akan kemana ya kan teman-teman. Si Yongsu yang lagi antri pengen makan makanan kesukaannya dia, tiba-tiba aja dia disuruh masuk karena dia lagi sendirian untuk menemani orang yang lagi sendiri juga. Ternyata orang itu adalah si Sung Hoon. Wah. Tapi di sini tuh kocak banget karena si Yongsu membuat batas di antara mereka berdua karena dia menuruti perkataan si Sung Hoon yang mengatakan bahwa mereka berdua harus tahu batas gitulah, ataupun tidak melampaui batas. Mimin sangat berharap sekali semoga perkembangan karakter mereka berdua ini segera ya teman-teman, karena cukup menggemaskan juga. Sementara itu, karena udah pusing banget memikirkan masalahnya, Shinhari tiba-tiba aja minum banyak banget sehingga membuat dia mabok. Setelah itu tiba-tiba aja dia menelpon Kang Temo dan Temo pun heran loh, kok si Hari nelpon dia, dan itu pun kebetulan lagi larut malam. Dan ketika dia mengangkat telepon Shinhari, dia tahu bahwa Shinhari lagi mabuk dan mengatakan bahwa mereka harus bicara besok, tapi Shinhari tetap aja nyeletuk. Dan ketika dia lagi melerai ada dua anak SMA lagi merokok dan dia melarangnya, si Shinhari malah terjatuh entah kemana. Dan itu membuat si Temo langsung khawatir banget dong. Dan dia pun langsung dengan gercep banget pergi mencari keberadaan Shinhari. Udah bucin detektif banget nih. Kang Temo mencari Shinhari kemanapun dan dia terus-terusan berusaha hingga ketika dia sampai di taman dan dia menelpon Shinhari. Disitulah dia mendapatkan keberadaan Shinhari dari bunyi teleponnya. Di sana Shinhari udah kayak anak hilang aja ya kan teman-teman. Nah, namun Shinhari mengira kalau hal itu hanyalah mimpi karena nggak mungkin seorang Temo tiba-tiba aja datang dan menghampiri dia. Nah, karena Shinhari berpikir itu mimpi, dia langsung memberitahukan rahasianya kepada Kang Temo. Disinilah Shinhari mengaku kepada Temo bahwa dia adalah Shinhari bukan Shin Geum-hye. Setelah mengatakan itu, Shinhari merasa lega banget dan dia langsung tidur di pangkuannya Temo. Kebetulan juga pada saat itu adiknya Shinhari datang, lalu Temo langsung pergi dan dia memperhatikan Shinhari dibawa oleh adiknya dari kejauhan. Nggak mau ketahuan nih kalau dia bucin kepada Shinhari ya kan. Nah, keesokan harinya Temo mengatakan kepada Shinhari bahwa mereka tidak harus bertemu lagi dan mereka mengakhiri kontrak mereka sebagai pacaran bohongan. Shinhari mendengar hal itu langsung seneng banget dong dan dia kegirangan karena nggak perlu lagi repot-repot harus ketemu dan juga kencan pura-pura dengan Temo. Setelah itu Temo langsung melakukan perjalanan dinas ke luar negeri itu agar bisa melupakan Shinhari ceritanya nih. Tapi ketika dia lagi dinas nih, pada saat perjalanan dinas dia terus-terusan mengingat Shinhari dong. Kemanapun dia pergi, orang yang ada di hadapan dia selalu Shinhari, Shinhari, dan Shinhari. Udah bucin detektif banget deh nih. Berarti di sini kelihatan banget kalau Temo itu yang suka duluan kepada Shinhari. Niatnya dinas pengen melupakan mantan ya kan, tapi ternyata tetap aja ingat. Udahlah Temo, akui aja dan ajak serius aja gitu loh. Nggak usah repot-repot.
Sementara itu Shinhari ditelepon oleh kakeknya Temo dan kakeknya mengajak Shinhari untuk melakukan makan malam bareng karena dia udah kangen banget sama Shinhari. Shinhari pun udah nggak bisa lagi ngelak dong karena kakek Temo yang ngajak. Kemudian si Shinhari nelpon Temo untuk memberitahukan hal itu, tapi ternyata Temo malas ngangkat telepon Shinhari. Tapi kakeknya Temo memberitahukan juga kalau kakeknya ingin makan malam bersamanya tanpa memberitahukan ada Shinhari juga. Di sisi lain, Yongsoo akhirnya menyadari bahwa lampu tidur yang diberikan oleh orang yang suka kepadanya, di dalamnya itu ada kamera pengintai gitu ya, sesuai tebakan kita lah. Nah, ketika dia mau keluar dan ingin memberikan ke pihak berwajib tentang lampu itu, tiba-tiba aja si orang itu langsung datang menemui Yongsoo dan dia pun langsung mengambil paksa barang tersebut. Untung aja ketika itu Sung-hoon datang dan Yongsoo pun langsung meminta bantuan kepada Sung-hoon untuk menangkap orang tersebut. Dan tanpa butuh waktu yang lama, Sung-hoon langsung berhasil menangkap orang tersebut dan langsunglah dibawa ke tempatnya Pak Pol. Dan ketika si Tae-mo menelpon si Sung-hoon untuk mengajak makan bareng kakeknya, Sung-hoon mengatakan bahwa dia nggak bisa dan dia lagi ada di kantor Pak Pol. Tae-mo yang kebetulan bertemu dengan Shinhari di sana langsung mengajak Shinhari untuk segera pergi ke kantor Pak Pol. Lalu Shinhari bingung, loh kok Tae-mo tiba-tiba memanggil namanya dengan Shinhari, bukan Shin Geum-hae. Kira-kira apakah Tae-mo bakal jujur kepada Shinhari? Kita lihat gimana kelanjutannya di episode 6 malam ini. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.